Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah merupakan seorang jenderal perang yang sangat hebat. Dalam berperang, Nabi Muhammad SAW belum tentu melakukannya dengan tangan kosong. Meskipun ada para sahabat yang menemaninya berperang berjuang melawan mereka yang menantang ajaran Islam. Selain menggunakan kuda sebagai hewan tunggangannya, ada barang-barang yang menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam, yaitu pedang. Secara umum pedang Rasulullah berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanifah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Dalam buku Syama'il Muhammad SAW karya Imam At-Tirmidzi dijelaskan, terdapat beberapa jenis pedang yang digunakan oleh Rasulullah. Penasaran tentang pedang milik Nabi Muhammad SAW? Yuk simak ulasannya berikut ini seperti yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk dua kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 2. Al-Adab. Al-Adab berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan para sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-Adab bisa dilihat di Masjid Husaino, Kairo, Mesir. 3. Dua Al-Faqor. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumuran darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan dua ujung pedang. 4. Al-Battar. Pedang Al-Battar merupakan barang rampasan dari Banu Qainaka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Dengan panjang 1 meter, pedang ini digunakan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal saat kiamat nanti. 5. Hatab. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Qainaka. Awal mulanya disebut oleh Nabi Daud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Battar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskan ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. 6. Al-Mikdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mewariskannya kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga menjelaskan, pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Jain al-Dina al-Abidin. 7. Al-Rasub.
Pedang ini dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Zafar al-Shodiq. 8. Al-Qadib. Bentuk bilahnya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Qol'i. Beberapa orang menyatakan bahwa qol'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Qainaka. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam pertama kalinya. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah." Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk bergelombang. 10. Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abu Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad perjuangan Ali bin Abu Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad SAW hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Sahabat yang beriman, itulah pedang-pedang yang menjadi saksi bisu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan ajaran agama Islam. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.